Oke, halo teman-teman, balik lagi sama aku Diva di channel YouTubeku sendiri. Jadi setelah kemarin aku share video tentang Excel, kali ini aku mau share gimana dasar-dasar Microsoft, fitur-fitur Microsoft Access. Dan di sini aku mau share tutorial cara-cara ngerjain soal yang kita dapat. Jadi soal yang kita dapat tuh kemarin ini. Dan yang mungkin belum ada soalnya nanti aku taruh linknya di deskripsi, aku taruh di G Drive. Karena ini di sini kayaknya kurang jelas dan ini nggak bisa di zoom. Oke, tapi sebelumnya sorry kalau misalnya penjelasan aku ada yang kurang dimengerti karena ini tuh berdasarkan pemahaman aku aja selama dijelasin sama dosen. Dan kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Kalau masih kurang jelas juga bisa ditanyakan. Dan ini sebenarnya nggak terlalu niat karena tujuan aku bikin video ini tuh buat inget cara-cara dan fungsi-fungsinya aja gitu buat diri aku sendiri. Cuma misalnya takut ada yang perlu jadi aku upload gitu. Oke, langsung aja ya karena kayaknya kelamaan. Jadi di perintahnya di sini suruh bikin database dulu dengan nama ini, cuma nggak usah lah ya, namain aja sendiri. Yang pertama kita buat tabel dulu, ada tabel kamar, konsumen, sama sewa. Kita tabel kamar dulu. Oke. Kode kamar. Teks. Berapa? 4. Kasih key udah. Terus nama kamar. Short text juga. Tag 30. Jenis kamar. Short text juga 20. Astagfirullah, salah. Bentar, sorry. 20. Terus tarif kamar. Di sini pakai number single. Wait, aku cek dulu kode kamar. Short text kode kamar. Short text 4. Nama kamar 30. Short text jenis kamar T20. Tarif kamar number single. Oke, kita save. Sudah jadi satu tabel. Lanjut tabel kedua. Tabel kedua namanya TBL konsumen. Nomor KTP. Teks 9. Di key, udah di key ya, ini di primary key. Ini ya, di key itu maksudnya di primary key ini. Jadi maksudnya biar datanya tuh yang kita input gak double, jadi nggak bisa ke input 2 kali. Yang kedua, nama konsumen. Short text juga 30. Lalu alamat. Short text juga 40. Lalu tel. Apa itu? Teks juga 15. Bentar aku cek dulu. Nomor KTP, key, short text 9. Nama konsumen 30. Alamat 40. Tel 15. Oke. Kita save. Tabel ketiga. Tabel ketiga, TBL sewa. ID auto number udah di key juga, di primary key juga. Lalu nomor KTP, short text 9. Lalu tanggal sewa. Ini pakai date
or time ya. Terus kode kamar juga, short text 4, lalu lama hari, short text number, ini single. Aku cek dulu, ID sudah pakai primary, auto number, nomor KTP 9, tanggal sewa date, kode kamar 4, lama hari, single. Oke. Save. Lalu selanjutnya kita bikin form. Yang pertama form kamar. Klik dulu form kamar, lalu create, yaitulah, dan form design. Nah, di sini desainnya bebas suka kalian. Tapi pertama kita masukin dulu datanya. Di sini kan mau bikin yang kamar ya, dari tabel kamar. Jadi ini field listnya yang TBL kamar. Klik 2 kali aja. Terus gak usah yang ribet-ribet ya. Kalian bisa desain sendiri kok, lebih bagus dari ini, cuma biar cepat aja. Ini buat nambahin judul atau apapun itu. Namanya apa ya tadi? Input data aja lah ya. Input data kamar. Kita gedein dikit. Warnanya merah aja lah. Nah, habis ini kita, pakai kotak dikit aja lah ya. Ini bisa kalian kotakin terserah. Gimana juga. Oke, selanjutnya kita bikin ini. Apa ini tuh? Ini tuh adalah button. Jadi buat memudahkan kalian nge-add suatu data. Kayaknya di sini nggak bakal kelihatan menu-menunya. Cuma kalau misalnya kalian ngikutin ini sambil ngerjain, di situ bakal muncul tab bar namanya Command Button Wizard. Pilih yang record operation, terus pilih yang add new record. Karena di situ di soalnya kita suruh nambahin tombol atau button tambah, hapus, sama keluar ya. Record operation, pilih add new record, lalu next, lalu pilih yang text dan ganti namanya, awalnya add record jadi tambah, pakai bahasa Indonesia aja. Tambah. Di situ nggak bakal kelihatan, jadi dengerin omongan aku aja ya. Lalu finish. Yang kedua kita tambahin untuk tombol hapus ke record operation lagi. Lalu ada delete record, next, pilih text juga dan ganti jadi namanya hapus. Awalnya delete record jadi hapus gitu. Lalu finish. Lalu yang ketiga keluar. Nah, kalau yang keluar ini kan tadi record operation. Nah, ini pilih di form operations. Lalu pilih yang close form. Nah, text close formnya ganti jadi keluar. Finish. Di sini atur-atur aja. Mau gimana? Aku di sini nggak bakal rapi-rapi ya, teman-teman. Maaf banget. Biar cepet. Hey, sorry. Oke, ini save. Save-nya sebagai FRM kamar. Oke. Mau isi dulu atau bikin form? Bikin form dulu ya. Bikin form konsumen dulu. Nanti diisi ya, kita isi abis ini. Form design. Ini juga sama kayak tadi, jadi kalau aku sih biar cepet. Biar cepet. Caranya adalah gini, kita copy.
lalu kita copy juga buttonnya juga bisa kita copy langsung guys, biar nggak capek. Oke, nanti tinggal diatur-atur aja. Jangan lupa masukin datanya. Ini kan kita mau bikin tabel konsumen, jadi kita pilih tabel konsumen, lalu klik 2 kali. Nah, gitu. Terus kita pindahin ke tengah karena ini amburadul. Wait ya. Atur-atur dulu. Atur aja lah, guys. Teman-teman, maaf. Ini juga bisa kalian arahin pakai panah-panah yang di keyboard ya. Nah, gitu. Biar cepat. Oke. Input data konsumen berarti. Sip. Lalu set FRM konsumen. Habis ini kita ngisi formnya dulu, ngisi data-datanya dulu, baru kita lanjut ke form sewa. Karena di form sewa ada combo box. Kita butuhin data dulu. Kita masukin ini ya, form kamar. Kita input datanya yang ada di soal. 012345 012345 Wait. Oh, sorry, salah. Kode kamar itu yang R01. Terus nama kamarnya itu yang room standar. Tarifnya 200.000. Jenis kamarnya bebas, jadi kayak aku cuma standar. Lalu ini 200.000. Ini jenis kamarnya karena tidak dicantumin di soal waktu itu, kalau nggak salah suruh bebas aja. Tambah. Jangan lupa klik tambah. Lalu R02. Room VIP. Di sini aku pakai deluxe. Aduh, jatuh. Bentar, HP aku jatuh. 300.000. Lalu lanjut R03. Room eksekutif. Udah tahu tulisannya gitu? Apa ya? Eksklusif juga lah. Rp400.000. Lalu yang terakhir R04. Room Resident. Ininya aku ini 500. Iya, ini bebas ya jenis kamar. Tambah, kita cek di kamar. Oke, udah masuk datanya, ada R01, lalala gitu. Dan seterusnya. Lalu kita ke tabel konsumen. Cari, ini close aja. Karena kalau kita nggak close dulu, datanya nggak bakal masuk ke situ. Jadi harus di close dulu. Lalu lanjut ke data konsumen. Kita masukin 5 konsumen di sini. Bebas sih sebenarnya, cuma ketentuannya di akhir di report datanya harus di query, datanya harus ada 15, yaitu 5 konsumen. 01234568 bebas ya. Enggak bebas sih, ini ada di ketentuan soalnya. Bebasnya yang 2. Soalnya cuma ditentuin 3 doang. Sumpah sorry ya kalau penjelasannya rada kurang dimengerti. Tanya aja kok di bawah di komen. Lalu Hambali. Boleh tak Dewi? Boleh. Kenapa jadi ada Hambali cuy? Gak ada Baidurika. 207585. 085431.
20 Run Iman Sudirman nomor 30 Rawang nomornya 21730. Oke, add. Nah, ini yang duanya sebenarnya nama kita. Ini bebas ya, 01234569. Misalnya Diva, alamatnya Jalan Tepi nomor 7, misal, bukan alamat aku ini. Purwakarta, teleponnya 22222. Tambah satu lagi, nomor KTP-nya misalnya ya gitu. Terus nama konsumen misalnya siapa ya? Lutfi. Alamatnya Jalan Pegangsaan, gak tahu itu jalan apa, nomor 10 misal Bogor. Teleponnya 73456. Oke, tambah. Oke, sudah selesai. Kita lihat ke tabel konsumen. Sudah keisi, ada 1, 2, 3, 4, 5 konsumen. Close dulu, close juga. Oke, lanjut kita akan bikin form sewa. Form sewa ini ya. Kita form design. Seperti biasa, karena ini untuk tabel sewa, kita klik tabel sewa ini, add existing fields, lalu kita ke tabel sewa, klik semua, ID, gak kepencet, ID, nomor KTP, tanggal sewa, kode kamar, dan nama hari. Tapi di sini di ketentuannya katanya nomor KTP dan kode kamarnya itu diambil dari data yang tadi kita udah iniin, yang udah kita masukin pakai combo box. Ini combo box. Combo box itu apa sih? Jadi combo box itu kayak drop down menu di form Microsoft Access atau kayak apa ya, kotak pilihan gitu di form yang bisa kita klik, lalu muncul daftar data yang udah ada dan bisa dipilih daripada kita ngetik manual nomor KTP kayak tadi gitu, ngetik manual lagi bakal rawan salah kan. Jadi bisa tinggal klik kayak pilihan, nanti ada bakal tanda panah. Jadi tinggal pilih dari daftar yang udah tersedia tadi. Jadi bisa kita misalnya mau masukin nama kamar, nomor kamar, kode kamar. Jadi daripada ngetik R01, R04 manual, bisa diklik gitu kayak gini. Nah gitu. Di sini tuh nanti muncul menu-menu ya. Daripada kalian ngebayang-bayangin, kita langsung aja. Tadi di mana sih? Oh, di sini form. Ini udah kita masukin ya dari field list ini. Ini ya, yang ini, tabel sewa. Nah, di sini kayaknya kayak tadi, nggak bakal kelihatan di kalian, jadi ikutin instruksi aku aja. Di sini nomor KTP dan kode kamarnya diganti. Jadi pakai combo box. Wait ya. Oh ya, untuk tambah dan segala macamnya sama. Jadi kita copy dulu aja. Ini tambah ya. Karena kalau nggak ditambah bakal ke delete dari form kalian, dari tabel kalian, sorry. Tuh kan, maaf ya, rada nggak connect, berfokus. Ini kita kontrol. Masukin di bawah. Terus, desain, combo box. Ini combo box ya ini. Lalu klik 2 kali, di mana aja, terserah bebas. Sorry, muter dulu. Oke, di sini bakal muncul tab namanya combo box wizard. Pilih yang atas, ada 2 pilihan. Pilih yang I want the combo box to get the values from another table or query. Lalu next. Lalu karena di sini kita mau milih data nomor KTP. Tadi kan nomor KTP ada di tabel konsumen. Jadi kita klik di situ, ada pilihan 3 tabel yang udah kita buat. Ada tabel konsumen, kita klik tabel konsumen, lalu next. Nah, setelah itu bakal ada available fields di sebelah kiri. Masukin nomor KTP-nya aja, pindahin ke selected fields. Nomor KTP-nya aja, lalu next. Dan setelah itu ada nomor 1, ascending.
Nah, ascending itu kita milih nomor KTP juga. Lalu next. Sorry, bentar nge-lag. Males banget. Guys, maaf ya. Kayaknya ini bakal aku judulin non-formal. Bentar, gak tahu kenapa ini. Oke. Lalu di situ ada pilihan pilih yang store that value in this field. Lalu klik yang tanda panah ke bawah itu, terus ada pilihan, nah klik yang nomor KTP. Itu tuh buat masukin, jadi combo box ini tuh buat data yang di form ini yang mana. Karena ini kan sama-sama nomor KTP, berarti buat nomor KTP gitu. Lalu next, lalu finish. Nah ini kan udah jadi gini kan, nomor KTP. Terus kita ke siniin deh. Ininya salah deh. Nah, bentar, ininya hapus dulu. Delete. Ini juga delete. Karena nggak perlu. Maksudnya karena udah di sini. Nah, nih kan jadi muncul kayak tanda panah gini. Nah, jadi nanti bisa langsung milih data-data nomor KTP-nya. Ini ganti dulu jadi nomor KTP. Lalu ini juga ganti, karena kode kamar juga kita bakal pakai combo box di sini. Karena kan tadi kode kamar udah kita input datanya. Klik combo box-nya lagi, lalu klik di mana aja, klik 2 kali di mouse atau di apa ini yang di laptop namanya. Nah, muncul lagi combo box wizard. Pilih lagi kayak yang tadi, yang atas, I want the combo box to get the values from another table or query. Next. Wow, sudah 22 menit. Lalu karena kode kamar itu datanya ada di tabel kamar, pilih yang tabel kamar. Next. Lalu ada available fields karena kita mau butuh kode kamar, jadi pindahin kode kamar ke selected fields. Klik yang tanda panah aja atau kalian bisa klik 2 di kode kamarnya. Tanda panah sih aku biasanya. Lalu next. Yang ascendingnya kita pilih juga kode kamar. Yang nomor 1, ascending nomor 1. Next. Nah, di situ ada kode kamar. Muncul, lalu next. Lalu store that value in these fields. Pilih ke yang kode kamar juga, lalu finish. Udah muncul kode kamar. Pokoknya kalau berhasil itu pasti muncul namanya di sini, nama kode kamar. Hello. Kenapa laptop aku nggak bisa diajak kerjasama sih? Bentar ya, aku coba view dulu. Nah, ini munculnya udah nomor KTP ya yang tadi kita input. Nah, ini muncul kode kamar. Ini nanti kalian bisa tambahin apa aja lah. Udah aku tambahin dulu deh. Kok gini sih? Ya udah bentar, aku save dulu. Sewa. Gitu aja ya, gak usah aku tambahin teks-teks atau tabel. Tapi jelek banget. Tambahin dikit lah. Input data sewa. Oke.
Lalu ini inputnya, ketentuannya kemarin tuh kata Bapak dosen, jadi kan tadi dari 5 customer, satu customer itu nyewa 3 ruangan, bebas ruangannya. Tanggal sewanya juga bebas, lama harinya juga bebas, tapi range 1-10 hari. Jadi totalnya ada 15 data query nanti, karena yang kita cantumin bakal ada 5 kali 3 gitu. 5 customer kali 3 kamar, jadi ada 15 data. Lanjut aja. Ini ID-nya, karena tadi auto number, kayaknya bakal masuk auto. Kita dari yang 78 dulu ya. Date-nya tinggal pilih aja. Klik ini. Kode kamarnya misal R01, lama harinya 2 hari. Tambah 78 lagi. Ini ya, ini auto number, jadi dia bakal auto gitu, gak usah kita isi. Tanggal sewanya bebas. Aku asal klik ya, gak asal juga. Lama harinya misalnya 5. Nah, si 78 ini udah ke 3, jadi abis ini misalnya 7 hari tambah. Nah, ini kan udah 3 kali, jadi kita sekarang ke nomor KTP yang lain atau konsumen lain. Klik. Wait, oh nggak keklik ternyata. Asal aja, maksudnya bebas. 9. Ini ke 1 ya. Kedua. 3. Oke, lanjut konsumen ketiga. Dua kamar. Tiga kamar. Lanjut konsumen keempat. Sorry, kepencet. Salah pencet. Konsumen keempat. Satu lagi. Oke, konsumen terakhir. Oke, di sini udah datanya udah 15 ya. Add, dan kalau kita klik tabel sewa, datanya udah bakal muncul kayak gini. Oke, 15, 1-15, pas ya. Yang data konsumen udah 5 juga, tabel kamar ini udah 4. Oke, lanjut kita ke query. Query dari tabel sewa. Buka dulu tabel sewanya, lalu kita create query design. Nah, di situ ada pilihan show table, karena data-data dari soal yang kita butuhin itu semuanya ada di 3 tabel yang udah kita buat dari tabel kamar konsumen sewa. Jadi kita klik aja add semua tabel ke query. Add tabel kamar, add tabel konsumen, add tabel sewa.
Oke. Di situ di soal tertulis query sewa dengan data yang ditampilkan adalah nomor KTP. Klik 2 nomor KTP, lalu nama konsumen, lalu nama kamar, lalu tarif, lalu tanggal sewa. Mana tanggal sewa? Ini. Kok kedua kali? Delete. Aduh, sorry. Bukan tabel sewa. Lama hari. Ya, lama hari. Udah. Lalu, bentar. Nomor KTP, nama konsumen, nama kamar, tarif kamar, tanggal sewa, lama hari. Oke. Lalu buat query baru dengan ketentuan biaya sewa diambil dari tarif dengan lama sewa. Jadi, bentar. Kita build dulu. Oh ya, build ini kalian bisa klik kanan. Ini, klik kanan mouse kalian. Nah, lalu build. Di sini tulis nama query yang baru, field barunya. Biaya sewa. Titik 2. Lalu enter. Tarif dengan lama sewa. Lama hari. Jadi gini, biaya sewa itu berarti kan tergantung dari tarifnya dengan lama hari kita nyewakan. Berarti dikali dong. Jadi, biaya sewa sama dengan lama. Masukin nama di sini itu sesuai sama nama-nama field kalian. Karena kalau nggak sama, mereka nggak bakal masuk, nggak bakal memproses gitu. Rumus yang kalian masukin. Karena lama hari di situ aku pakai underscore, jadi harus gini. Lalu dikali tarif kamar. Tarif kamar. Oke, jadi gini. Lama hari dikali tarif kamar. Oke. Harus sama ya. Ini tarif kamar tadi kayak gini, lalu lama hari kayak gini. Lanjut. Diskon diberikan 10% dari biaya sewa. Otomatis kita harus tahu biaya sewanya dulu, lalu dikali 10% untuk nentuin diskonnya. Tapi dengan itu kita harus save dulu query yang ini. Kita namain apa ya? Nama query-nya query sewa. Oke, udah masuk. Ini biaya sewanya. 200.000 dikali 2, 400.000, 300.000 dikali 5, 1.500.000. Lanjut. Klik kanan mouse, design view. Lalu lanjut. Masukin discount. Discount. Oke, jadi di parameter ini atau di builder ini kayaknya juga gak bakal kelihatan di kalian. Jadi kalian tulis sesuai instruksi aku tadi. Lalu, oh ya, nulisnya juga pakai tanda kurung yang kotak gitu. Bukan yang melengkung, yang kotak. Atau kalian pilih aja expression kategoris yang parameters. Ada itu tuh, ada biaya sewa, lama hari, nama kamar, kayak gitu. Bisa gitu juga. Oke, lanjut. Diskon tadi kan berarti biaya sewa dikali 10%. Biaya sewa. Tapi aku lebih suka diketik sih. Biaya sewa dikali. Nah, diskon ini nggak bisa pakai persen, jadi harus diganti ke 0,1. 0,1. Oke. Lanjut, bikin fields baru. Build, pajak. Ketentuannya pajak
Diberikan 5% biaya sewa setelah dikurangi diskon. Lagi-lagi kita harus nge-save dulu berarti karena diskonnya belum masuk. Kita save dulu. Oke, diskonnya udah masuk. Ke pajak. Lanjut ke fields pajak. Pajak. 5% biaya sewa setelah dikurangi diskon. Berarti, logikanya, biaya sewa dikurangi diskon dulu, baru dikali 5% yang berupa pajaknya. Jadi, pajak titik 2, kurung yang kotak itu, lalu biaya sewa. Ingat, kalau kalian ngetik manual, namanya harus sama kayak yang kalian kasih nama di sini. Harus sama. Dikurangi biaya sewa, dikurangi diskon. Nah, biaya sewa dikurangi diskon ini kalian kasih tanda kurung yang melengkung, kurung biasa. Jadi supaya dia itu ngitung pengurangannya dulu, baru dikali pajaknya 5%. Karena tadi nggak bisa persentase, jadi 0,05. 0,05. Lalu, oke. Kita save juga. Oke, pajaknya udah muncul. Lanjut ke design view lagi, satu fields lagi, yaitu total bayar. Di situ di soal total bayar sama dengan cari sendiri. Oke. Gini teman-teman, sebelumnya gimana ya? Kalau misalnya kita paham logikanya itu, kayak rumus-rumusnya tuh kan ini tuh sebenarnya sama kayak Excel kemarin, mirip-mirip sama rumus di Excel, cuma bedanya ini diakses aja. Jadi kalau misalnya kita paham logikanya, misalnya kayak tadi pajak kayak diskon ini berarti 10% biaya sewa, berarti biaya sewa dikali 0,1. Atau tadi biaya sewa itu berarti hasil dari lama hari dikali tarif per harinya gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita paham logikanya itu jadi gampang banget gitu. Jadi intinya logikanya pahami dulu, baru kalian bikin rumusnya itu bakal nyambung lah gitu. Sebenarnya aku juga kadang bingung. Cuma ya gimana? Suruh cari sendiri katanya. Oke, total bayar. Build lagi, total bayar. Total bayar itu berarti kan biaya sewa dikurangi diskon, karena diskon kan pengurang biaya sewa, lalu ditambah pajak, bener kan? Gitu kan teman-teman? Oke, jadi di parameternya kita tulis biaya sewa dikurangi diskon. Nah, pengurangan ini sebenarnya nggak perlu dikurungin juga, tapi aku pakai kurung di sini, kurung melengkung gitu, supaya ini tuh diproses lebih dulu, dikurangi lebih dahulu, lalu baru ditambah pajak. Oke, lalu oke. Kalau tab barnya ini aku nggak tahu ya, maaf banget teman-teman, aku udah ngoprek-ngoprek, gak tahu tetap gak bisa muncul di screen record, jadi maaf banget kalau itu bikin pusing kalian. Karena nggak bisa muncul, gak tahu aku udah ngoprek-ngoprek tadi. Oke, yes. Jadi deh query kita ada nomor KTP, nama konsumen, nama kamar, tarif kamar, tanggal sewa, lama hari, biaya sewa, diskon pajak, dan total bayar. Oke, sampailah kita menuju akhir. Dikit lagi. Setelah itu, kita harus buat report atau laporan. Ada 2 laporan kalau di situ, di soal. Laporan berdasarkan kamar sama laporan berdasarkan konsumen. Ini sebenarnya ketentuan grouping dan sortingnya nggak ada di soal, tapi kemarin waktu pertemuan Bapak ngasih tahu.
Jadi lanjut aja. Nah, report ini kita bikin dari query, create, lalu ke report wizard. Sebelumnya di sini kan ada ketentuan ya, laporan kamar, grouping berdasarkan nama kamar, sorting berdasarkan nama konsumen. Laporan konsumen, grouping berdasarkan nama konsumen, sorting berdasarkan nama kamar. Sebelumnya grouping dan sorting itu fitur buat nyusun laporan atau report supaya lebih rapi dan mudah dibaca. Jadi grouping itu dipakai buat ngelompokin data berdasarkan kolom tertentu. Kalau sorting dipakai buat ngurutin data berdasarkan kolom yang tadi grouping. Nah, jadi bisa naik dari A sampai Z atau Z ke A. Itu. Lanjut ya. Ini bakal muncul tab juga namanya report wizard. Di kalian mungkin gak muncul juga, tapi di report wizard ini kita masukin semua. Dari available fields, itu yang nomor KTP sampai ke total bayar, kalian masukin ke selected fields semua. Tapi untuk, kemarin tuh ada ketentuan juga waktu pertemuan, tarif, tanggal sewa, dan nomor KTP itu dikurang atau dibalikin lagi. Jadi kalian balikin tarif kamar, nomor KTP, sama tanggal sewa. Jadi gak usah dimasukin ke selected fields-nya. Balikin lagi ke available fields. Pakai tanda panah yang arah ke kiri untuk balikin. Tarif, nomor KTP, dan tanggal sewa. Next. Nah, di sini ada pilihan do you want to add any grouping levels? Karena tadi ketentuan laporan kamarnya adalah grouping berdasarkan nama kamar, udah kita nama kamar gini. Lalu kita pilih nama kamar, terus pilih tanda panah ke kanan, dan nanti akan muncul nama kamar di atas fields yang lain warna biru. Itu berarti kalian udah nge-grouping berdasarkan nama kamar. Lalu next. Lalu ada di sini you can sort records by up to 4 fields. Kita pilih yang nomor 1 aja, ascending. Lalu pilih, tadi sortnya berdasarkan nama konsumen. Pilih nama konsumen. Lalu next. Di situ ada pilihan layout. Kalian bisa pilih apa aja, tapi di sini aku pilih landscape dan pakai yang model step. Sip. Lalu next. Pilih yang itu lalu ada pilihan what title do you want to for your report. Di sini aku namainnya sesuai kayak soal laporan kamar. Lalu finish. Tunggu sebentar aja. Lama sih karena laptop aku rada gak tau lah lagi nge-lag. Apa karena sambil dicas ya? Wait ya, aku rada khawatir tiba-tiba lamanya. Oke, sudah muncul. Nah, ini adalah grouping dan ini adalah sortingnya. Oke, jadi karena tadi ini laporan kamar, groupingnya berdasarkan nama kamar. Jadi room eksekutif dulu siapa aja, room presiden siapa aja, room standar siapa aja, room VIP siapa aja gitu. Nah, siapa ajanya itu yaitu nama konsumennya diurutin berdasarkan A sampai Z. Ini kan Diva dulu, baru Lutfi, baru Rojali, Abjad ya. Itu sort itu buat ngurutin, jadi kalau grouping buat ngelompokin deh. Lanjut ke laporan konsumen. Kalau laporan konsumen sama aja, kita pilih dari query, lalu create report wizard. Nah, di sini kayak tadi ya, selected fields-nya pilih semua kecuali nomor KTP, tarif, dan tanggal sewa. Balikin, jangan dimasukin ke selected fields-nya. Biar gak muncul nanti di report. Oh iya, jadi ini tuh buat
pilihan data apa aja yang bakal dimasukin ke report. Lalu next. Karena ini ketentuannya grouping berdasarkan nama konsumen, klik nama konsumen, pindahin ke kanan, lalu bakal muncul nama konsumen di atas dengan warna biru. Lalu next. Ascending-nya kalian pilih nama kamar. Ketentuannya kemarin gitu. Lalu next. Di sini ada layout juga. Pilih aja, aku pilih landscape. Layoutnya masih sama step. Bebas, di sini bebas pokoknya. Lalu next. Dan pilih what title do you want. Pilih aku namanya laporan konsumen. Lalu finish. A few minutes later. Nah, jadi di laporan konsumen ini, grouping berdasarkan nama konsumen. Jadi, si konsumen Diva ini dia nyewa kamar apa aja, Hambalik nyewa kamar apa aja, Lutfi nyewa kamar apa aja. Jadi, kolomnya ini ngelompokin si konsumen ini mesen apa aja, dan nama kamarnya ini disort berdasarkan A sampai Z. Jadi, E dulu baru S dulu baru V. Gitu deh. Udah deh selesai semuanya. Gimana? Step terakhir kan bikin report atau laporan. Sejauh ini gimana? Paham kan? Sering banget ya kita tuh kayak langsung buru-buru pengen hafalin step-stepnya. Padahal yang paling penting tuh ngerti dulu fungsi-fungsinya buat apa. Kayak misalnya combo box, misalnya bukannya buat apa gitu, tapi biar kita tuh gak usah ngetik manual lagi. Jadi kayak tadi nomor KTP tinggal dipilih, gak harus ngetik satu-satu lagi gitu. Tinggal klik, pilih, beres deh. Simple tapi ngaruh banget ke kecepatan input data. Nah gitu. Jadi pesan dari aku sih, bukan pesan juga sih, pesan buat diri aku sendiri juga. Step-stepnya itu jadi pahami dulu gitu fungsi-fungsi sama kayak step ini tuh sebenarnya buat apa gitu. Jadi nanti kalian bakal paham sendiri urutan-urutannya abis ini apa gitu. Jadi nggak cuma sekedar dihafal. Oke deh, karena ini sudah mendekati 50 menit, semoga nanti di-uploadnya bakal cepat, gak lama-lama loadingnya. Jadi itu teh, ntar, beep, closing. Oke deh, jadi itu tadi langkah-langkah bikin sistem data sewa kamar hotel di Microsoft Access versi aku. Semoga membantu buat kalian yang lagi ngerjain tugas ini juga. Maaf banget kalau lama, kayaknya loading akses tadi bisa dikumpulin jadi 5 menit. Jadi ini cuma 45 menit aja ya, aku buletin. Oke, jangan lupa like, komen, gak tuh bong. Jangan lupa like, komen kalau ada yang mau ditanyain ya. Dan subscribe deh kalau kalian merasa terbantu. Bye-bye. Bye-bye semua. Maaf ya kalau terlalu petantang-petenteng bahasanya. Semoga membantu. Bye-bye. Ih, apa sih, Dip? Oke, dadah.